Selamat siang pemirsa, Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Tentunya kami telah menyiapkan kabar seputar kinerja dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Dan kita akan langsung bergabung ke Batam pemirsa untuk menyaksikan press release atas penyelundupan 2 ton sabu. Arahan Presiden untuk melakukan perlawanan keras terhadap jaringan sindikat narkoba, baik yang bersifat internasional maupun domestik. Kami ingin memberikan pesan keras kepada para sindikat narkotika bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para sindikat narkoba di Republik Indonesia. Saya ulangi, tidak ada tempat yang aman bagi para sindikat narkoba di Republik Indonesia. Kami secara khusus akan melaporkan kepada Presiden tentang keberhasilan BNN dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan pemetaan dan pengungkapan kasus-kasus narkoba di Indonesia, khususnya kasus penyelundupan narkoba kapal Sea Dragon Tarawa yang saat ini sedang ditangani. Keberhasilan semua ini tidak terlepas dari arahan dan motivasi yang diberikan oleh Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, dan rekan-rekan wartawan sekalian, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Sebagai Kepala BNN, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, selaku pengarah dan pengendali Des Pemberantasan Narkoba, yang telah mengkoordinasikan kegiatan konferensi pers para menteri, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga atau perwakilan kementerian dan lembaga dalam konferensi pers ini sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemerintah yang tergabung dalam Des Pemberantasan Narkoba untuk mensukseskan Astacita, program prioritas Presiden, khususnya program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Konferensi pers hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian kinerja kolaborasi antar instansi pemerintah kepada publik terkait keberhasilan aparat gabungan dari mengungkap kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu kurang lebih 5 bulan untuk melakukan analisa, melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. BNN menerima informasi dari counterpart bahwa ada jaringan sindikat narkotika internasional dari wilayah Golden Triangle yang operasional melibatkan jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yang berencana akan menyelundupkan narkotika dengan menggunakan kapal laut ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang akan melewati perairan Batam. Direktorat Intelijen BNN bersama Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai melakukan joint analisis untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan kapal tersebut. Joint analisis yang dilaksanakan selama sekitar 5 bulan akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang dimaksud, yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Kapal Sea Dragon Tarawa yang dicurigai membawa narkotika sedang berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau. Narkotika tersebut akan didistribusikan beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 2 Mei 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas BNN dengan didukung kekuatan penuh dari Ditjen Bea Cukai yang mengarahkan 2 kapal, yaitu kapal BC 20003
dan kapal BC 20007 dan didukung dari Lantamal 4 Batam yang mengarahkan 2 kapal tempur, yaitu KRI Surik 645 dan KRI Silea 858. Dan juga didukung dari Polda Kepulauan Riau serta BAIS TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut pada saat melewati perairan Indonesia. Petugas gabungan berhasil menangkap dan membawa kapal tersebut ke dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung, isi muatan dan pemeriksaan awak kapal. Pada saat dilakukan penggeledahan, yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam penyidik-penyidik dari penegak hukum lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotic Supreme, NS Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand. Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kaptain Tui alias Mr. Tan alias Jackie Tan alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika seberat kurang lebih 2 ton ini dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah, serta mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih 8 juta jiwa atau hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini adalah kasus besar kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari. Saya ulangi agar dicatat dan diingat rekan-rekan semua para hadirin. Merupakan kasus besar yang kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari di area laut yang sama. Sebelumnya petugas Lantamal 4 Batam berhasil menangkap kapal De Aung Toe Toe 99 yang memuat narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 700 kg dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton, serta mengamankan 5 tersangka terdiri dari 4 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Thailand. Penanganan kasus ini telah diserahkan oleh pihak TNI Angkatan Laut kepada BNN untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kepada tahap pengadilan. Dalam penanganan kasus ini, BNN juga telah melakukan joint investigasi dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas.
dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal De Aung Toe Toe 99 yang bernama Kok Hau, seorang warga negara Myanmar. BNN juga akan segera menerbitkan red notice dan menempatkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Dari dua kasus ini, petugas dengan mengamankan 11 tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Thailand. Terkait barang bukti narkotika yang disita dari kapal Sea Dragon Tarawa, BNN akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratori untuk mengidentifikasi drug signature untuk menemukan adanya kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya, termasuk kasus penyelundupan narkotika dengan kapal Angkatan Laut pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu. Jumlah total barang bukti... Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang pleno konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-46 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center hari ini. KTT ASEAN kali ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability sebagai bentuk komitmen negara-negara Asia Tenggara dalam memperkuat kerja sama yang inklusif dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global. Prosesi dimulai dengan kedatangan para kepala negara dan pemerintahan dari seluruh negara anggota ASEAN yang kemudian melakukan sesi foto bersama. Sidang secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo Subianto hadir didampingi sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih. Kehadiran Prabowo Subianto di forum regional ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat integrasi kawasan serta menjalin hubungan yang stabil dan saling menguntungkan di Asia Tenggara. Pemirsa, sebelum berangkat ke Malaysia hari ini, minggu kemarin maksud kami, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini menandai hubungan diplomatik antara Cina dengan Indonesia yang sudah berlangsung selama 75 tahun. Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Istana Merdeka disambut dengan upacara kenegaraan lengkap dengan pasukan jajar kehormatan. Setibanya di istana, Presiden Prabowo Subianto turut saling mengenalkan delegasi masing-masing. Prabowo memperkenalkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan PM Li Qiang pun sebaliknya. Kunjungan ini menegaskan komitmen antara Indonesia dan Cina untuk memperkuat hubungan strategis dan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Kami memandang hubungan ini akan membawa kebaikan tidak hanya kepada kedua negara kita, tapi kepada seluruh kawasan Asia dan bahkan mungkin juga dunia. Adapun Perdana Menteri Cina Li Qiang turut menyampaikan salam hangat Presiden Xi Jinping yang mengutus dirinya hadir dalam pertemuan kali ini. Dalam sambutannya, ia juga sempat menyampaikan tujuan kunjungan dirinya ke Indonesia, yaitu untuk membahas kerjasama di berbagai bidang. Setelah bertemu dengan Presiden Prabowo, PM Cina Li Qiang mengunjungi gedung DPR RI dan melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Kedatangan Li Qiang di gedung DPR disambut langsung oleh Puan Maharani pada sore kemarin. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Nusantara itu, keduanya membahas sejumlah potensi kerjasama di berbagai bidang serta kerjasama antar parlemen. Selain itu, Puan juga meminta dukungan Cina agar bantuan kemanusiaan yang diblokade bisa segera masuk ke Gaza.
Terkait investasi negara Cina, tentu saja DPR melalui regulasinya dan hal-hal yang perlu didorong, kita akan mendukung kebijakan dari pemerintah, tentu saja yang sama-sama saling menguntungkan di antara kedua negara melalui kebijakan-kebijakannya di kementerian terkait untuk ya bagaimanapun investasi dari RRT merupakan investor ketiga terbesar yang pasti. DPR RI mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Perdana Menteri Cina Li Qiang berada di Indonesia selama 3 hari mulai 24 hingga 26 Mei 2025. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memuji sikap Cina yang konsisten membela perjuangan rakyat Palestina. Presiden pun menyampaikan rasa hormatnya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang konsisten melawan penindasan. Dalam forum Indonesia-China Business Reception 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 24 Mei 2025 malam, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa hormatnya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang konsisten membela kepentingan negara-negara berkembang yang sedang membangun dan sikap tegasnya melawan penindasan. Kerjasama di semua bidang. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Prabowo menambahkan sikap konsisten tersebut ditunjukkan oleh Cina dengan konsistensinya membela rakyat Palestina. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok khususnya dalam membela rakyat Palestina sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya, dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok. Terima kasih. Sikap Cina membela perjuangan pembebasan negara yang tertindas tetap ditunjukkan sejak dulu hingga saat Cina sudah kuat ekonominya seperti saat ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kenaikan dana untuk partai politik yang diambil dari APBN mendapat tanggapan positif dari partai politik. Meski begitu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa hal tersebut harus dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh, termasuk cukup atau tidaknya dana APBN jika dialokasikan dana penambahan dana parpol. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan usulan kenaikan dana untuk partai politik harus dilihat dalam konteks mencegah terjadinya korupsi. Puan juga menyatakan hal tersebut harus dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh, termasuk cukup atau tidaknya dana APBN jika dialokasikan untuk penambahan dana partai politik. Sehingga jika kajiannya sudah matang, dapat menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, dan transparan dalam pengelolaan dana parpol di Indonesia. Dana parpol yang diusulkan itu kan intinya konteksnya adalah supaya jangan ada anti korupsi. Cuman kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi
Apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat? Ya kita lihat dulu kajiannya seperti apa. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan dana partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Usulan Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto tersebut disambut baik oleh sejumlah partai politik, mengingat dana yang diberikan pemerintah saat ini dirasa sangat kecil untuk kegiatan partai politik. Fitroh meyakini penambahan dana parpol tersebut bisa meminimalisir adanya tindak pidana korupsi. Di sisi lain, usulan KPK tersebut banyak yang mempertanyakan, terlebih pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi di setiap lini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengusulkan perpanjangan usia pensiun ASN menjadi 70 tahun. Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan produktivitas di usia tersebut dan merasa perlu diadakannya pengkajian ulang. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon usulan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang mengusulkan perpanjangan usia pensiun aparat sipil negara menjadi 70 tahun. Menurut Puan Maharani, hal tersebut perlu diadakan kajian ulang agar stabilitas dalam bekerja tetap terjaga. Puan juga mempertanyakan dasar dari usulan tersebut dan mengingatkan agar perpanjangan usia pensiun ASN tidak membebani APBN. Kemudian terkait dengan ASN untuk diperpanjang, ya sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut. Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik. Yang penting itu kan bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat. Jadi apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa? Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN. Sebelumnya, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri telah mengusulkan perpanjangan usia pensiun ASN ini kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tujuan untuk mendorong keahlian dan karir pegawai sebagai ASN. Dari Jakarta, Hafsah Syafira, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Pemerintah berencana kembali memberikan diskon tarif listrik bulan Juni mendatang. Kabarnya usai jeda sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan akan ada diskon tarif listrik sebesar 50% bagi para pelanggan yang mulai berlaku 5 Juni 2025 mendatang. Kepastian diskon tarif listrik itu menurut Erlangga masih akan dikaji kembali. Jika jadi diberlakukan, maka pelanggan listrik di bawah 1.300 kWh akan merasakan bonus listrik tersebut. Pemerintah memberikan intensif berupa diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni sampai Juli 2025. Intensif itu diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional yang diberikan kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300. Nanti tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali. Dan itu di bawah 1.300 kWh. Poinnya bakal di breakdown tanggal 5 Juni nanti, Pak? Iya, masih. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan program sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025. 85 sekolah rakyat sudah siap dari target 200 sekolah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau persiapan sekolah rakyat di Indramayu, Jawa Barat. Muhaimin memastikan sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025. Saat ini, 85 sekolah rakyat sudah siap
tersebar di berbagai provinsi. Dari target nasional 200 sekolah. Dananya bersumber dari APBN dan APBD. Di Indramayu, gedung Wisma Haji yang sebelumnya tidak terpakai dan merupakan aset Pemda akan direnovasi untuk sekolah rakyat. Khusus di Indramayu, program ini hanya diperuntukkan bagi jenjang sekolah menengah pertama. Ya, ini sudah sangat siap, tinggal renovasi, kemudian berbagai persiapan softwarenya ya. Karena itu ya, moga-moga bisa segera di follow up oleh Kemensos, dan saya sangat mendukung sekolah rakyat bisa dibuat di Indramayu secepat-cepatnya. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi warga tak mampu. Dengan konsep asrama, seluruh kebutuhan siswa, mulai dari makan, seragam, dan seluruh perlengkapan akan digratiskan. Tujuan utama dari program ini adalah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opiri Harjo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf kembali menegaskan program sekolah rakyat sebagai upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara. Assalamualaikum. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial saat mengunjungi rumah seorang ibu penyandang disabilitas di Banjarnegara, Jawa Tengah yang bernama Rustini. Kedatangan Mensos juga untuk memberikan dukungan moral sekaligus menegaskan bahwa program sekolah rakyat dibuat untuk keluarga-keluarga tak mampu seperti milik Rustini. Pemerintah menegaskan seleksi masuk sekolah rakyat dan dilakukan dengan ketat. Ini kecil, Pak. Ini yang mesti Sebagaimana arahan Presiden ke depan, kita akan membangun dan sekaligus menyelenggarakan sekolah rakyat dengan menampung lebih dari 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Diharapkan setiap kabupaten kota seluruh Indonesia memiliki satu sekolah rakyat, dan belum lagi yang dimiliki oleh provinsi maupun dimiliki oleh Kementerian Sosial. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. SPPG atau Dapur Makanan Bergizi Gratis yang diresmikan di Desa Kuta Ampel, Kecamatan Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat tersebut akan menyuplai lebih dari 3.000 porsi perharinya ke sekolah maupun pondok pesantren. Hal ini dilakukan guna mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya nanti, Dapur Makan Bergizi ini akan melibatkan masyarakat setempat. Dari mulai mensubsidi sayur mayur, ikan, daging, dan telur ayam, serta kebutuhan lainnya. Dengan begitu, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak sekolah, tapi juga memberikan kesempatan bagi warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah menargetkan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tenggara akan rampung dan diluncurkan secara resmi pada Juni 2025 mendatang. Ribuan kepala desa ini menghadiri kegiatan peluncuran dan dialog percepatan pembentukan koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara sendiri, pembentukan koperasi Merah Putih telah mencapai 70% dan akan dituntaskan hingga akhir Mei agar bisa diluncurkan pada awal Juni 2025 mendatang. Percepatan pembentukan koperasi Merah Putih sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres nomor 9 tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Yandri menjelaskan mekanisme tahapan dan ketentuan pembentukan Kopdes Merah Putih sekaligus melakukan dialog dengan para kades. Yandri mengatakan, persoalan pendanaan awal seperti biaya notaris sebesar 2,5 juta rupiah dapat disiasati melalui berbagai sumber,
termasuk dana operasional desa maupun dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi banyak cara. Nah, tapi sekarang kita fokus dulu bagaimana koperasi ini terbentuk melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan musyawarah desa khusus. Sampai situ dulu, baru nanti akte notaris, badan hukum. Nah, setelah itu kita bicara berapa duit yang dibutuhkan untuk bisnis, misalkan penyuplai pupuk atau LPG atau sembako atau yang lain untuk beli truk. Nanti ya kita akan sedang matangkan dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Lembaga. Keseriusan pemerintah meluncurkan Koperasi Merah Putih di Kendari juga ditunjukkan dengan kedatangan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria ke Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Ahmad Riza Patria menyampaikan ada 65 Koperasi Merah Putih yang dibentuk di Kota Kendari yang pembentukannya telah mencapai 100%. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto, khususnya percepatan pembentukan koperasi di tingkat kelurahan dan desa. Menurutnya, koperasi yang sehat akan lebih banyak menarik masyarakat untuk menyimpan dana dibandingkan hanya meminjam. Selain membantu usaha masyarakat, Koperasi Merah Putih ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat desa yang belum memiliki pekerjaan. Nantinya, pemerintah pusat dan daerah juga akan menggali potensi lokal yang bisa dikembangkan melalui koperasi tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Pemirsa, di Tipiter Barreskrim Polri ungkap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa gading gajah. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, sejalan dengan program pemerintah, pembudayaan hidup sehat dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang lebih bugar dan produktif. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora turut hadir dan berpartisipasi dalam kemeriahan event tahun One Run. Olahraga lari kini sudah menjadi trendsetter yang semakin diminati masyarakat. Melihat hal itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, khususnya di bidang olahraga, turut hadir dan berpartisipasi dalam kemeriahan event One Run yang digelar di kawasan epicentrum Rasuna Kuningan, Jakarta. Kegiatan ini merupakan event tahunan yang sebelumnya sukses diadakan di tahun 2023 dan tahun 2024 dengan melibatkan lebih dari 5.000 runners yang terbagi dalam dua kategori, 5K dan 10K. Tanggapan dari Kemenpora tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini yang disengaja oleh TV One dalam pelaksanaan One Run, dan ini sangat luar biasa karena banyak runner dan juga ada komunitas ya yang menarik ini dari seluruh Indonesia gitu. Ini artinya sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pembudayaan hidup sehat, pembudayaan olahraga yang nextnya mudah-mudahan ini banyak yang lebih bugar, lebih sehat dan lebih produktif gitu. Dan harapan kami tentu masyarakat berolahraga terus meningkat ya. Target kita 40% dari seluruh penduduk Indonesia itu adalah dia itu aktif berolahraga. Nah, tentu ini harus didukung oleh semua pihak, dan terima kasih sekali lagi kepada TV One yang mendukung program olahraga melalui One Run yang secara rutin, dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa dilakukan secara serius ya di beberapa kota. Dengan adanya event lari seperti ini, sejalan dengan program pemerintah, pembudayaan hidup sehat dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang lebih bugar dan produktif. Kemenpora akan terus mendukung ajang-ajang lari di berbagai lokasi agar geliat industri olahraga semakin bertumbuh. Tentunya didukung dengan infrastruktur dan tatanan lingkungan yang memungkinkan akselerasi pertumbuhan industri olahraga dapat bertumbuh pesat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di Tipiter Barreskrim Polri ungkap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa gading gajah. 4 orang ditetapkan menjadi tersangka. Tim gabungan Tipiter dan Satreskrim Mabes Polri menangkap 4 orang yang diduga pelaku tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati. Para pelaku digerebek dan diringkus di sejumlah lokasi berbeda. Di lokasi pertama, polisi menangkap pelaku IR dengan barang bukti 178 pipa rokok dari gading gajah dan 8 gading gajah.
Lalu di lokasi kedua, polisi menangkap SP dan menyita 135 pipa rokok yang diduga terbuat dari gading. Dan di lokasi ketiga, polisi menangkap JF, juga ditemukan 10 patung ukiran, 1 kepala gas berukiran singa, 7 buah pipa rokok, 7 gelang yang diduga berbahan baku gading. Saat ini polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Para tersangka diduga menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan gading gajah, juga pipa rokok dan patung ukiran yang terbuat dari gajah, kemudian memperjualbelikannya melalui media sosial. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan habitat satwa yang hampir punah. Dirtipiter, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri akan terus bekerjasama dengan BKSDAE dan LSM Satwa Dilindungi untuk menindak tegas setiap pelaku yang mencoba menyimpan, memiliki, mengangkut dan atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian satwa yang dilindungi. Polisi kini masih menyelidiki berapa nilai dari barang-barang ilegal tersebut. Dari Jakarta, Crescencia Kinanti, Mahendra, TV One mengabarkan. Komisi 6 DPR RI gelar RDP atau Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Koperasi Budi Ari. RDP ini membahas soal instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 mengenai pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 mengamanatkan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga koperasi yang berbasis komunitas, profesional, dan berkelanjutan. Komisi 6 menyampaikan catatan diantaranya terkait kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, penunjang, serta kebutuhan regulasi yang selaras maksud kami di tingkat daerah. Konsep dasar koperasi desa sejalan dengan koperasi pemuda desa ini, menyebar di ribuan pulau akan mencapai kesejahteraan bersama jika mereka bergabung dalam organisasi ekosistem bernama. Dan pemirsa, kita akan mengetahui perkembangan terkini dari gedung DPR RI akan disampaikan langsung oleh jurnalis TV One, Hafsa Syafira. Hafsa, bagaimana? Ya, selamat sore Shena dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini sudah diselesaikannya rapat dengar pendapat dilakukan oleh Komisi 6 dengan Kementerian Koperasi yakni Budi Ari, dan juga tadi adanya Wakil Menteri dari Koperasi yakni Bapak Ferry Juliantono. Dan tadi pada pembahasan RDP kali ini membahas terkait instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 terkait percepatan pembangunan koperasi Merah Putih sebanyak 80.000 koperasi yang berada di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari koperasi Merah Putih ini untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan perekonomian desa. Dan pada koperasi Merah Putih ini rencananya akan ada 7 unit, yakni adanya kios sembako, kemudian juga unit simpan pinjam, serta unit-unit lainnya yang dapat mensejahterakan masyarakat desa. Dan diketahui target yang sudah ditentukan yakni 80.000 koperasi Merah Putih yang akan tersebar di seluruh Indonesia, dan sampai saat ini sudah setidaknya 47.000 koperasi Merah Putih yang dalam proses pembangunan yang sudah berada di titik-titik Indonesia. Dan adapun pada rapat dengan pendapat hari ini, DPR RI mengusulkan beberapa catatan kepada Menteri Koperasi yakni terkait pengkajian ulang terhadap 47.000 desa yang sudah dalam proses pembangunan. Artinya perlu dilakukannya sosialisasi secara masif kepada masyarakat desa dan juga efektivitas dari koperasi tersebut. Artinya untuk meminimalisir adanya rencana-rencana lain dalam pembangunan koperasi Merah Putih. Dan selain daripada itu juga DPR RI tadi memberikan rekomendasi berupa mendesak Kementerian Koperasi untuk melakukan atau menyusun roadmap atau perencanaan dari koperasi Merah Putih ini, kemudian juga bagaimana skema anggarannya, dan juga terkait pendataan desa yang akurat, karena mengingat bahwa setiap desa di Indonesia ini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Selain daripada itu juga DPR RI tadi sangat mewanti-wanti daripada Menteri Koperasi bahwa jumlah dari koperasi Merah Putih ini bukan menjadi indikator utama keberhasilan, melainkan harus dilakukannya efektivitas dan juga kebermanfaatan yang masif kepada masyarakat desa.
Dan tadi juga sempat kami berbincang dengan Budi Ari selaku Menteri Koperasi, yang mana beliau menjelaskan bahwa koperasi desa ini nantinya akan berbeda dengan badan usaha milik desa, yang mana kalau koperasi Merah Putih ini merupakan milik dari warga desa, sedangkan BUMD merupakan milik pemerintah. Dan selain daripada itu juga nantinya Menteri Koperasi ini akan membangun mock-up atau plottingan-plottingan untuk menggait atau mendapatkan modal bisnis yang tepat terhadap 80 tipe kriteria desa, yang mana diantaranya yakni desa yang lebih berpotensi pada durian sawit, kemudian desa yang lebih berpotensi pada pertanian dan juga kelautan. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Kembali kepada Anda, Shena. Syafira langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang pleno konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-46 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center hari ini. KTT ASEAN kali ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability sebagai bentuk komitmen negara-negara Asia Tenggara dalam memperkuat kerjasama yang inklusif dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global. Prosesi dimulai dengan kedatangan para kepala negara dan pemerintahan dari seluruh negara anggota ASEAN yang kemudian melakukan sesi foto bersama. Sidang secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Prabowo hadir didampingi sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih. Kehadiran Prabowo Subianto di forum regional ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat integrasi kawasan, serta menjalin hubungan yang stabil dan saling menguntungkan di Asia Tenggara. Maraknya premanisme yang tengah terjadi kini menjadi perhatian pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak tegas dalam membubarkan premanisme yang bersembunyi di balik ormas. Tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat membuat geram hampir semua kalangan. Untuk itu, kasus premanisme menjadi perhatian pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar pemerintah dapat bertindak tegas untuk memberantas premanisme yang marak di Indonesia, apalagi berkedok dengan nama ormas. Puan juga mengatakan bahwa negara jangan sampai kalah dengan persoalan tersebut. Terkait ormas, kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Ya, apalagi kemudian meresahkan masyarakat dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme, yang segera bubarkan. Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme, yaitu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Sampai saat ini Polri telah bergerak dan menindak sebanyak 383 kasus premanisme di seluruh Indonesia melalui Operasi Pekat. Dari Jakarta, Hafsah Syafira, Wahyudin, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto membeli dan menyalurkan hewan kurban untuk disembelih pada perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Salah satu wilayah penyaluran adalah di Jawa Timur. Sapi-sapi tersebut beratnya mencapai 1 ton. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono melihat kondisi sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto di peternakan Sawo Jajar Farm di Ngawi, Jawa Timur. Sapi jenis peranakan ongol atau PO yang dibeli Prabowo seharga 97 juta ini memiliki bobot 1 ton dengan usia 8 tahun. Pemilik peternakan mengaku kondisi Alex atau sapi kurban milik Presiden Prabowo dalam kondisi yang sehat dan bebas dari PMK karena perawatan serta makanan terjamin,
Bahkan sudah dilakukan vaksinasi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Alex, sapi kurban milik Prabowo sesuai rencana akan disembelih di Masjid Agung Ngawi dan juga dibagikan untuk masyarakat Kabupaten Ngawi. Presiden Prabowo Subianto juga membeli sapi untuk kurban dari peternakan di Desa Gandungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sapi yang dibeli Presiden Prabowo memiliki bobot seberat 970 kg. Sapi jantan jenis limosin bernama Jihad dibeli Presiden Prabowo dengan harga 125 juta rupiah dari warga bernama Mansur yang merupakan seorang peternak. Mansur, sang peternak sapi, mengaku dihubungi pihak Sekretariat Presiden setelah direkomendasikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan. Hasil penjualan sapi ini rencananya untuk memberangkatkan ibu dan ibu mertuanya ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Ngawi, Jawa Timur dan Blitar, Jawa Timur, Miftahul Ervan, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah ekonomi global yang lesu, perusahaan pengolahan hasil laut di Pati, Jawa Tengah tetap eksis mengekspor produknya ke luar negeri. Tahun 2025 ini ditargetkan pengiriman ke luar negeri 5.000 ton. Pasarnya tidak hanya Asia, juga ke Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Kanada. Saat ini pengiriman terbanyak ke Jepang dan China. Untuk akhir tahun 2025 ditargetkan peningkatan penjualanan hingga 30%. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, hasil produksi perikanan tangkap tahun 2024 lebih dari 88 juta kilogram, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 70 juta kilogram. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.